Baik Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya akan bawakan satu kebenaran dengan judul Setia dalam Perkara Kecil. Nah Bapak Ibu, dalam Lukas 16 yang sebentar akan kita baca, Tuhan Yesus mengajar dan menasihati para murid agar setia dalam perkara kecil. Sekali lagi dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 18, Tuhan Yesus mengajar dan menasihati para murid agar setia dalam perkara kecil. Nah Bapak Ibu, saya percaya seperti Tuhan Yesus mengajar dan menasihati para murid pada waktu itu, demikianlah Tuhan Yesus mau mengajar dan menasihati kita hari ini untuk setiap perkara kecil. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu, minggu ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan perkara kecil atau setia dalam perkara kecil. Selain itu, apa tujuan Tuhan mengajar dan menasehati agar kita setia dalam perkara kecil? Dan bagaimana caranya agar Bapak Ibu Saudara dan saya bisa setia dalam perkara kecil? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar satu persatu. Perhatikan slide di depan Bapak Ibu, kita akan belajar hal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkara kecil atau apa yang dimaksud setia dalam perkara kecil. Kita lihat ayat 10 sampai 12. Mari sama-sama kita lihat ayat 10 sampai 12 dari Lukas pasal 16. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ternyata Bapak Ibu perkara kecil di sini adalah hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ternyata mamon yang tidak jujur itu adalah harta Bapak Ibu. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang baru saja kita baca, yang dimaksud perkara kecil adalah mamon yang tidak jujur atau harta. Bisa saja berupa uang. Nah Tuhan Yesus mengajar dan menasihati agar kita setia terhadap harta yang Tuhan percayakan. Katakan bersama, saya mau setia. Nah apa yang dimaksud dengan setia Bapak Ibu dalam konteks ini? Setia dalam perkara kecil, setia terhadap harta yang Tuhan percayakan, maksudnya bertanggung jawab dan tidak terikat. Sekali lagi yang dimaksud setia di sini adalah bertanggung jawab dan tidak terikat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajar dan menasihati kita agar bertanggung jawab dan tidak terikat terhadap harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ini maksud setia perkara kecil. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau masuk poin 2 dulu Bapak Ibu. Ini menarik. Apa tujuan Tuhan Yesus mengajar dan menasihati kita agar setia dalam perkara kecil? Agar kita ini bisa bertanggung jawab dan tidak terikat dengan harta yang dipercayakan. Yang pertama Bapak Ibu, agar kita dipercayakan harta sesungguhnya. Kita lihat di ayat 11. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah Bapak Ibu, maksud ayat ini kalau kita tidak bertanggung jawab dan terikat dengan harta yang dipercayakan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan harta yang sesungguhnya. Tapi kalau dibalik Bapak Ibu, kita mau bertanggung jawab dan tidak terikat terhadap harta yang Tuhan percayakan, kita pasti dipercaya juga harta yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini, tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk memiliki harta dengan jumlah yang banyak. Kira-kira salah nggak? Salah nggak Pak Andi? Orang berlomba-lomba untuk memperoleh harta dengan jumlah yang banyak. Nggak salah. Nah Bapak Ibu, sebenarnya salah dan benar itu bukan terletak pada banyak sedikit hartanya. Tapi apakah dia bertanggung jawab dan tidak terikat dengan hartanya? Ini
yang menentukan seseorang salah atau benar. Apalah artinya Bapak Ibu seseorang mempunyai harta yang banyak namun tidak bertanggung jawab dan terikat dengan hartanya. Yang lebih celaka lagi sudah tidak punya apa-apa, tidak bertanggung jawab dan terikat. Ini sempurna sekali Bapak Ibu Saudara ya kebodohannya. Nah karena itu sore hari ini Bapak Ibu, mari tangkap tujuan Tuhan yang pertama menasihati dan mengajar kita agar setia pada perkara kecil, agar kita bertanggung jawab dan tidak terikat dengan harta yang dipercayakan Tuhan, yaitu agar engkau dan saya dipercayakan harta yang sesungguhnya. Di mana harta kita yang sesungguhnya? Di mana Bu Tio? Masih di BCA, itu harta orang Bu. Di mana harta kita yang sesungguhnya? Yang keras di mana? Di surga Bapak Ibu Saudara, itu harta kita yang sesungguhnya. Harta yang di dunia ini hanya titipan Tuhan untuk kita bertanggung jawab dan tidak terikat. Yang setuju katakan amin. Iya dong, harta kita yang sesungguhnya nanti di surga. Tolong klik selanjutnya. Memang saya sih tidak bisa membuktikan sekarang Bu. Apakah atau seperti apa harta di surga yang nanti dipercayakan Tuhan. Saya sih tidak bisa membuktikan sekarang. Tapi kalau yang mau duluan dapat buktinya silakan duluan ya. Ya kan, artinya memang kita harus ketemu Tuhan Yesus dulu baru bisa terbukti. Memang saya tidak bisa membuktikan sekarang seperti apa dipercaya harta di surga itu, tapi setidaknya Bapak Ibu, ini ada kabar baik. Orang yang setia dalam perkara kecil atau orang yang bertanggung jawab dan tidak terikat dengan hartanya sudah bisa merasakan suasana surga sejak sekarang. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Ini ada gambar di depan, tolong diklik. Ada orang yang bertanggung jawab dan tidak terikat dengan hartanya. Biasanya orang-orang seperti ini suka memberi Bapak Ibu. Memberi jangan didefinisikan atau jangan hanya dikategorikan sekedar uang saja. Bisa macam-macam, memberi nasihat, perhatian, ya, memberi waktunya. Seperti kita datang ke tempat ini, kita menyediakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bertanggung jawab dan tidak terikat biasanya suka memberi. Orang seperti ini sudah pasti merasakan suasana sorga sejak sekarang Bapak Ibu. Oh, ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada damai sukacita dan masih banyak lagi. Nah sebaliknya, perhatikan orang yang tidak bertanggung jawab dan terikat dengan hartanya. Biasa orang seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya pelit banget Bapak Ibu. Jangankan memberi uang, memberi yang lebih kecil dari uang, makanan, pakaian, hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ketemu dengan orang, ya ampun, cuman makanan aja Bapak Ibu disimpan loh. Apalagi mau ngasih yang lain, apalagi mau ngasih hidupnya buat Tuhan. Mustahil orang seperti ini bisa merasakan suasana surga di bumi. Mustahil Bapak Ibu, pasti nggak tenang hidupnya. Ya hidup hanya untuk diri sendiri. Nah karena itu sore ini saya mau mengajak kita, mari tangkap tujuan Tuhan yang pertama. Kenapa engkau dan saya diajar, dinasihati untuk setiap perkara kecil, untuk bertanggung jawab, dan tidak terikat dengan harta di dunia ini atau harta yang Tuhan percayakan, supaya kita dipercayakan harta yang sesuai. Kapan waktu nanti kita akan seminarkan seperti apa surga itu. Ya kan, sepertinya belum pernah ya Pak Andi ya kita seminar surga ya. Selama ini kan surga kita hanya tahu kita mati pakai pakaian putih, melayang-layang kayak malaikat. Ya kan, yang malam cuma nyanyi memuji gitu ya. Gak ada kegiatan lain. Pantesan di sini belum pengen mau ke surga. Terus gitu-gitu aja di sana. Oh surga nggak begitu Bapak Ibu. Surga di Alkitab itu luar biasa. Ada harta sesungguhnya yang Tuhan janjikan kepada kita yang setia dalam perkara kecil. Karena itu begini Bapak Ibu. Kita jangan pandang enteng kepercayaan saudara kita atau keberadaan saudara kita. Jangan pandang sebelah mata Bapak Ibu. Mereka juga diajarkan tentang bertanggung jawab dan tidak terikat dengan harta yang dipercayakan. Nah Bapak Ibu, bedanya dengan kita, mereka itu tujuannya untuk diselamatkan. Mereka juga diajarkan bertanggung jawab, ya tidak terikat. Tapi tujuannya supaya mereka diselamatkan. Lah kalau kita kan sudah percaya diselamatkan. Tujuan kita, kenapa kita setia pada perkara kecil, tidak terikat, bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan. Karena kita akan memperoleh harta yang sesungguhnya.
Jadi sore hari ini jangan berkecil hati dulu, pendeta kok khotbah tentang harta, mana hartanya? Ya memang bukan sekarang, nanti. Ini kok nggak amin? Iya, belum saya bisa buktikan sekarang, tapi setidaknya suasana surganya sudah kita rasakan alami hari ini. Nah yang kedua, tujuan Tuhan agar kita tidak menjadi hamba uang. Bapak Ibu, sewaktu Tuhan Yesus mengajar dan menasihati para murid, ternyata di dekat situ ada orang-orang Farisi yang mendengar. Siapa orang-orang Farisi ini? Ternyata di ayat 14 kita lihat. Ya, di ayat 14 tolong slide selanjutnya. Ternyata si orang-orang Farisi ini adalah semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemooh Tuhan. Lihat hamba uang ini Bapak Ibu. Tuhan dicemooh sama mereka. Nah Tuhan Yesus tuh mengajar menasihati kita supaya kita tidak menjadi hamba uang seperti orang-orang Farisi ini. Dan Bapak Ibu perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 15. Terhadap hamba uang Tuhan bilang seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Bapak Ibu bisa jadi orang seperti ini dikagumi manusia loh. Mereka hartanya berlimpah, mereka terkenal, ya, mereka punya kuasa dan sebagainya, dikagumi Bapak Ibu oleh manusia. Tapi Tuhan bilang dibenci oleh Allah. Orang seperti ini dikagumi sekarang Bapak Ibu. Waktu itu juga dikagumi. Tapi Alkitab katakan kalau dia hamba uang, dia dibenci oleh Allah. Memang benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, harta itu merupakan perkara kecil. Perkara kecil disamakan dengan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur adalah harta. Jadi benar Tuhan Yesus bilang harta itu adalah perkara kecil. Dengan kata lain, sekalipun harta dibutuhkan Bapak Ibu, harta tidak boleh dianggap sebagai perkara besar yang utama segalanya. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan di depan orang yang menganggap harta sebagai perkara besar, survei membuktikan Bapak Ibu, dia akan mengukur segalanya berdasarkan harta. Persahabatannya berdasarkan harta. Pelayanannya berdasarkan harta. Cari pekerjaan berdasarkan harta. Bahkan kebahagiaannya juga diukur dari harta. Makanya orang-orang kayak gini kalau nggak ada duit, dompetnya kosong, stres dia. Kelihatan dari mukanya. Saya lihat satu persatu di sini, oh nggak ada, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Yang kedua, survei membuktikan lebih mencintai harta dibanding Tuhan. Nah ini yang disebut hamba uang. Lebih cinta sama harta. Ya, lebih cinta dia dengan harta. Dia nggak tahu Bapak Ibu Saudara siapa yang seharusnya dia cintai. Makanya orang-orang yang pamer di YouTube, ya sebut apa flexing ya istilahnya ya. Saya sih cuman ketawa Bapak Ibu Saudara. Ya oke sih dia punya harta yang banyak. Tapi kalau dia pamer-pamer untuk memberitahu bahwa ini loh yang paling kucintai. Wah bahaya Bapak Ibu. Bahaya orang seperti ini. Nah Bapak Ibu sudah terlalu banyak loh kisah mengenai public figure. Apakah dia artis, pejabat, pendeta. Yang jatuh karena menganggap harta dunia sebagai perkara besar. Banyak sekali Bapak Ibu sebelum dia menjadi someone. Wah karakternya baik. Wah bahagia hidupnya, sehat tubuhnya. Tapi setelah jadi someone, dia menganggap harta sebagai perkara yang besar. Bapak Ibu hancur hidupnya, rusak, mati sia-sia. Benarlah yang Alkitab katakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Siapa yang mau diberkati, punya rumah mewah, mobil mewah, sudah suami istri nih. Tapi sama istri tidur gak seranjang. Pergi ke gereja gini sendiri-sendiri atau pelayanan gak bareng-bareng. Ada yang mau? Pak saya mau diberkati terus bisa bareng-bareng. Iya itu teorinya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya temukan banyak yang model seperti ini. Kenapa? Karena menganggap harta itu segalanya yang utama. Muncullah kejahatan Bapak Ibu. Wah menyedihkan sekali hidup seperti ini, tragis sekali. Mending kita ya Pak Jeffrey ya, apa adanya masih bisa baku polo dengan istri ya kan. Mantap Bapak Ibu Saudara, makan masih bisa iya kan.
Wah, nikmat betul hidup Bapak Ibu Saudara, padahal yang dimakan cuma tahu tempe loh. Tapi bisa bahagia loh Bapak Ibu. Loh, ingat Bapak Ibu, tujuan Tuhan yang kedua ini agar kita tidak menjadi hamba uang. Sebaliknya jadi hamba siapa? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa Kris? Ya hamba Tuhan lah pasti ya kan. Pilih nih, hamba Tuhan atau hamba uang. Kalau hamba uang udah pasti deket-deket lah dengan hambanya setan, hamba dunia ya kan. Tapi kalau hamba Tuhan itu jelas Bapak Ibu Saudara, dia pasti mengabdikan dirinya, menundukkan dirinya hanya kepada Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 itu nikmat untuk dia praktekkan. Apapun yang dilakukan, lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Memang pengabdiannya kepada Tuhan. Dia hamba Tuhan. Biarpun cuma ngepel di gereja, gulung kabel ya kan. Kalau lakukan buat Tuhan, nikmat Bapak Ibu Saudara. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bukan hartanya. Nah Bapak Ibu Saudara ingin mengetes nggak? Kira-kira kita ini sudah hamba Tuhan atau belum? Kira-kira kita sudah hamba Tuhan belum? Mau tes Bapak Ibu? Coba kita lebih insecure mana Bapak Ibu? Antara ketinggalan HP dibanding belum baca Alkitab tadi pagi, lebih insecure mana Bapak Ibu? Rasanya orang hari ini ya kalau ketinggalan handphone, itu paniknya minta ampun. Nah loh. Kadang-kadang ada yang lupa dompet gak terlalu masalah. Tapi kalau ketinggalan handphone, wah insecure dia. Panik dia. Padahal tadi pagi belum baca Alkitab loh orang kayak gini. Nah ini orang yang menghambakan diri kepada harta. Kalau menghambakan diri kepada Tuhan, dia hamba Tuhan. Ada yang gak tenang ya. Apa ya? Dompet kosong bukan. Oh tadi pagi belum ketemu Tuhan. Untuk ngetesnya begitu hamba Tuhan. Lebih tekun mana Bapak Ibu? Pikul salib, sangkal diri karena mengikut Kristus, atau lebih tekun hidup dalam kenyamanan? Kita ini kan senang dengan kenyamanan, sekali-sekali boleh lah. Tapi kalau kayaknya kita senang banget di situ Bapak Ibu, giliran pikul salib, sangkal diri nggak tekun. Nah itu udah ciri-ciri kita bisa tes. Kayaknya aku ini belum jadi hamba Tuhan. Kalau mau tes yang terakhir lagi, lebih berkoar-koar mana? Menceritakan Injil atau menceritakan pengalaman hidup sukses. Wah senang sekali itu. Pendeta-pendeta yang udah usia 60, 70, 80. Wah kesaksian terus tuh pengalaman kesuksesannya. Tapi giliran menceritakan Injil atau memberikan Injil gak terlalu berkoar-koar. Hamba Tuhan tetap menyala-nyala memberitakan Injil. Katakan amin. Iya dong. Itu untuk mengetes apakah kita hamba Tuhan atau bukan. Nah Bapak Ibu di poin ketiga ini yang banyak saya mau bahas Bapak Ibu. Mungkin terlintas dalam pikiran kita satu pertanyaan. Tuhan atau ke pendeta-pendeta, saya ini ingin loh jadi orang Kristen yang setia dalam perkara kecil. Saya ingin jadi orang Kristen yang bertanggung jawab, tidak terikat dengan harta yang Tuhan percayakan. Saya mulai dari mana ya pendeta? Atau bagaimana ya caranya pendeta? Bapak Ibu Tuhan Yesus memberikan cara di ayat ke-13, tolong slide selanjutnya. Di ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, Bapak Ibu Saudara dan saya, para murid pada waktu itu, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Slide selanjutnya. Bapak Ibu dari ayat ini untuk menjadi Kristen yang setia dalam perkara kecil, mulai dari mana? Bagaimana caranya? Jangan mendua hati. Sama-sama bilang jangan mendua hati. Kita harus konsisten dengan komitmen kita. Sekalipun ada resikonya tetap berpegang teguh pada komitmen. Jangan mendua hati berubah-berubah apalagi karena keadaan, karena situasi. Kalau lagi diberkati, komitmen. Enggak mendua hati aku Tuhan. Giliran baru digoncang sedikit masalah, mulai nih hatinya bercabang. Kalau kita sudah menetapkan diri, aku mau bertanggung jawab, jangan mendua hati. Jangan hari ini aku mau bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan. Nanti jalan di mall, lihat sale-sale, miring, mencabang.
Ya kan tadinya kan sudah bertanggung jawab tuh, dikelola dengan baik, di-manage hartanya, keuangan dan sebagainya. Pas jalan-jalan mendua hati. Kalau kita sudah menetapkan komitmen kita untuk tidak terikat, jangan mendua hati. Jangan mendua hati Bapak Ibu. Aku tidak mau terikat dengan harta dunia ini. Jangan mendua. Bapak Ibu, saya cerita pengalaman saya pelayanan Bapak Ibu ya. Sampai hari ini saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami suami istri tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Oleh pengusaha manapun. Tidak pernah ada pesan sponsor dari jemaat, Pak tolong khotbah ini. Termasuk kalau kita berada dalam satu organisasi kan ada ketua sinode. Gak bisa intervensi Bapak Ibu. Kenapa? Hati saya cuma tertuju kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kepada kami untuk melayani, yaitu yang kami lakukan. Tapi kalau sudah mendua, pendeta bisa dibeli. Bisa. Bisa Bapak Ibu Saudara. Lihat dolar ya kan. Pendeta tolong khotbah tentang perceraian itu boleh ya kan. Pendeta tolong khotbah korupsi itu halal kalau nggak ketahuan. Ada nggak? Ada saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ya itulah. Nah termasuk Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini sudah komitmen terhadap Alkitab yang kita baca. Ini saya mau bahas ini nih Bapak. Banyak orang hari ini sudah gak konsisten dengan komitmennya terhadap Alkitab. Bapak Ibu, memang tidak sulit mencari informasi tentang apapun yang ada di dunia ini. Tinggal cari di Google, semua informasi ada. Bahkan saya mempersilakan kalau kita mau belajar dari Google tentang berbagai hal dari berbagai sumber, silakan saja. Saya juga kalau lagi gak mood ngajarin anak, Pak ini apa sih jawabannya? Klik di Google, saya bilang, keluar jawabannya. Ya silakan saja Bapak Ibu ya. Karena memang tidak semua yang tidak tertulis di Alkitab itu salah dan buruk. Jangan kita terlalu eksklusif, pokoknya Alkitab saja. Yang gak ada di Alkitab gak mau tahu. Enggak lah. Tidak semuanya itu salah dan buruk. Ada hal-hal yang baik di luar sana yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Dan Tuhan memakai ini semua untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, orang Majus dari timur itu bukan orang Kristen. Bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka saintis Bapak Ibu. Tapi kepintaran mereka dipakai Tuhan untuk menemukan Sang Juru Selamat. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Bahwa sesuatu di luar sana yang tidak bertentangan dengan Alkitab, Tuhan dapat memakainya untuk kebaikan kita. Nah sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara, kita harus konsisten dengan komitmen kita. Kalau Alkitab satu-satunya dasar sumber kebenaran, jangan mendua hati Bapak Ibu Saudara. Jangan mendua hati. Saya melihat Bapak Ibu Saudara hari ini orang lebih tertarik membaca yang lain. Porsinya lebih banyak dibanding belajar Alkitab, membaca Alkitab. Tanpa disadari loh. Sebenarnya kita sudah mendua hati. Bagaimana kita mau dipercayakan perkara besar kalau perkara kecil kita tidak setia? Nah bagaimana supaya kita setia? Jangan mendua hati. Kalau Alkitab itu kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan Bapak Ibu. Seharusnya itu prioritas. Ya kan? Itu seharusnya dapat tempat di hati kita itu spesial. Kalau pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, yang kita buka handphone duluan, lihat berita, video, postingan. Bapak Ibu, kita nggak mendahulukan Alkitab. Sebenarnya kita sudah mendua hati. Disinilah kita harus cek hati kita Bapak Ibu. Apakah Alkitab itu satu-satunya dasar sumber kebenaran? Ada yang tanya, waktu saya sampaikan ini, kenapa enggak kasih tips, cara-cara bertanggung jawab mengelola harta? Udah banyak di internet, di Google Bapak Ibu. Ya kan? Bagaimana cara supaya tidak terikat dengan harta dunia? Ya agama lain juga ngajarin. Nah kenapa saya enggak fokus ke sana? Yang saya fokuskan, ayo baca Alkitab. Di Alkitab semuanya ada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan, bagaimana cara tidak terikat, itu ada. Masalahnya hati kita ini sedang mendua. Kita lupa Alkitab kita Bapak Ibu. Nah kita lihat ayat terakhir 18. Kenapa Bapak Ibu Saudara di akhir ajaran Tuhan Yesus, di akhir nasihatnya terdapat ayat 18. Ayat ini berkata seperti ini, setiap orang yang menceraikan istrinya
lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini apa hubungannya nih? Lagi ngomongin setiap perkara kecil, mamon yang tidak jujur, bertanggung jawab, tidak terikat dengan harta di dunia, tiba-tiba di bawahnya ngomongin tentang perzinahan. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ternyata di akhir kebenaran ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyelipkan satu hal tentang perzinahan. Tuhan Yesus lagi mengingatkan, sebelum orang berzina, diawali dulu dari mendua hati. Maksudnya itu. Sebelum terjadi perzinahan diawali dulu dari mendua hati. Makanya ada ayat ini di ayat 18. Nah Bapak Ibu ingat, Yakobus 1 ayat 8 katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lihat Yakobus 1 ayat 18. Catat itu, khususnya untuk kita yang mau serius setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan kita. Hafal ayat ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sepinter-pinternya film layangan putus itu, siapa itu namanya itu? Nonton ya? Iya kan? Sepinter-pinternya dia menyembunyikan perselingkuhannya Bapak Ibu. Tetap ketahuan. Nggak tenang tuh selama dia mendua hati, nggak tenang Bapak Ibu Saudara. Sama sebenarnya kalau kita mendua hati Bapak Ibu, kita nggak tenang. Tapi kalau kita menetapkan Yesus satu-satunya, kebenaran firman Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini dapat tempat prioritas. Wah, tenang, damai. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini sebelum kita menikmati perjamuan kudus, saya ingatkan kembali bahwa kalau kita setia perkara kecil, artinya bertanggung jawab dan tidak terikat pada harta dunia, kita pasti dipercayakan Tuhan harta yang sesungguhnya dan tidak menjadi hamba uang. Jadi jangan berkecil hati ya. Pendeta nih ngomong soal harta saya lagi minus nih, pas-pasan nih. Jangan berkecil hati dong Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan berkecil hati, kenapa? Nanti Tuhan percayakan harta yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu Saudara kan gak sendirian. Yang minus bukan kita cuman di sini ya kan. Di luar sana juga banyak yang lebih minus. Jadi tenang aja lah. Yang penting makan, minum, pakaian cukup sudah. Ya gak? Amin. Tangkap kebenaran ini. Kita dipercayakan harta sungguhnya dan tidak menjadi hamba uang. Ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Jangan mendua hati. Tetap konsisten dengan komitmen. Mari kita